Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perenungan kita kali ini bertema Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Allah mengerti tanggung jawabnya sebagai gembala. Dia memberkati, dia memelihara, dia memimpin, menuntun, dan membimbing di setiap langkah kita. Yesus pernah berkata, "Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mendengar suaraku." Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita ini sudah mengerti tanggung jawab kita sebagai domba? Kalau kita katakan Tuhan adalah gembalaku, artinya Dia yang berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Dia di depan dan kita ada di belakang. Realita kehidupan, banyak orang Kristen suka mendengar khotbah yang berbau berkat daripada menempatkan diri di bawah firman Tuhan. Lebih suka mendengar khotbah yang berkat, sesuatu yang ringan-ringan, tetapi kurang suka kalau ada teguran firman Tuhan, kurang suka firman Tuhan yang keras. Kita harus meletakkan seluruh ambisi kita, membuang seluruh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, keinginan kedagingan, hanya untuk fokus kepada Tuhan. Kita ingat domba itu adalah hidupnya adalah suara Tuhan, suara gembalanya. Domba memang binatang yang bodoh, tapi dia tidak bodoh mendengarkan suara gembalanya. Domba akan bingung jika tidak mendengar suara gembalanya. Domba tahu kalau tidak ada suara gembala, dia dalam posisi yang sangat menakutkan, takut dalam keadaan bahaya dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Ayub pun sama kekhawatirannya saat Allah diam, tidak ada suara Allah. Firman itu segala-galanya bagi orang yang percaya. Maka kalau orang Kristen bisa hidup tanpa firman, berarti ini bahaya. Kita adalah domba-domba Allah, maka yang fokus adalah Tuhan. Kita harus menempatkan diri di bawah firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua yang saya lontarkan buat Bapak Ibu, apakah firman Allah itu sudah segala-galanya bagi kita? Seringkali dalam keadaan yang nyaman, padang rumput yang hijau itu membuat orang tidak menghiraukan firman Tuhan. Tetapi pada saat dalam keadaan di lembah, dalam bayang-bayang maut, dalam ketakutan, sakit, itu kadang kita mulai ingat Tuhan. Sebenarnya posisi domba tidak peduli padang rumputnya itu hijau atau sudah mulai kering, yang penting ada gembalanya. Jadi kalau kita mulai khawatir dalam kehidupan, kita harus percaya bahwa kita itu punya gembala yang agung. Gembala yang agung itu tahu tanggung jawabnya sebagai Allah. Dan kita harus tahu memposisikan diri kita sebagai domba. Sekalipun kita dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun kita dalam keadaan kekurangan, sekalipun kita dalam kesulitan, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah gembalaku dan takkan pernah kekurangan aku. Yang menjadi pertanyaan untuk sekian kalinya bahwa prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah firman Allah, apakah suara Tuhan itu yang dominan dalam hidup kita? Kita sudah setahun ini menjalani bersama Tuhan, hampir beberapa hari ini sudah mau tahun baru ya Bapak Ibu. Kita ingat kembali bahwa Natal itu adalah anugerah terbesar yang diberikan manusia dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan kelahiran itu kita memperoleh pengharapan, memperoleh kekuatan,
tuntunan, maka jadi orang Kristen harus menempatkan diri di bawah firman Tuhan. Tidak boleh ego kita yang lebih tinggi. Untuk kesempatan hari ini kita merenungkan, biarlah sebagai domba-domba Allah harus bisa memposisikan diri di bawah firman Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal buat rekan-rekan sekalian. Kiranya kelahiran Yesus Kristus tidak hanya sebagai momen yang cetar, yang penuh dengan perayaan yang keduniawian saja, tetapi perenungan kita, sudahkah kita membawa diri kita, memposisikan diri kita itu menjadi domba yang taat akan firman Tuhan. Biarlah Natal membawa kebahagiaan, biarlah Natal membawa damai sejahtera buat kita semua. Untuk kedepannya kita tetap minta tuntunan Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun yang akan datang, kesulitan kita tidak tahu apa kejutan apa yang akan terjadi, tapi kita tidak perlu khawatir. Kita punya Gembala yang agung. Dia tahu posisinya dan dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun kita dalam kesulitan sekalipun, berserulah kepada Allah, karena Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih, selamat menikmati malam Natal. Tuhan Yesus memberkati.